Hilda, salam sehat Ibu. Selamat pagi Baik, untuk semua masyarakat ND di mana saja berada. baik Ibu. Bicara kita tentang desa rentan terhadap pangan. Mungkin bisa digambarkan nih dasar desa rentan pangan itu seperti apa Ibu? Desa rentan pangan, yaitu suatu kondisi di mana tidak terpenuhinya pangan bagi suatu negara ataupun sampai ke tingkat perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan. Kalau pangan itu cukup, aman, beragam, terjangkau, berarti kerentanan pangannya pasti baik. Seperti itu kondisi kerentanan pangan. Baik. Nah, untuk ND sendiri nih Ibu ya, ada 31 desa yang dikatakan rentan terhadap pangan. Apa dasar yang digunakan untuk penentuan dan juga pembuatan peta 31 desa yang rentan pangan ini Ibu? Baik, dasar dari kami menentukan bahwa ada 31 desa yang rentan terhadap pangan. Itu kami menganalisanya itu dengan 3 aspek dan 6 indikator. Nah, 3 aspeknya itu apa? Yaitu aspek ketersediaan pangan yang terdiri dari 2 indikator. Yang pertama itu indikator rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk, dan indikator yang kedua yaitu rasio jumlah sarana prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga yang ada di desa. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek pangan. Nah, untuk aspek pangan ini ada akses pangan. Itu ada 2 indikator yang kami analisa. Yang pertama itu akses desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai. Yang berikut indikator yang kedua dari aspek akses pangan yaitu rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk, yaitu masyarakat miskin yang ada di desa tersebut. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek pemanfaatan pangan. Nah, aspek pemanfaatan pangan ini ada 2 indikator yang kami analisa, yaitu yang pertama jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga. Kemudian indikator yang kedua rasio jumlah tenaga kesehatan yang ada di desa tersebut terhadap jumlah penduduk. Itu dasar yang kami gunakan untuk kami lakukan analisa sehingga mendapatkan ada 31 desa yang rentan terhadap pangan. Oke, baik. Nah, ini Ibu bisa diinformasikan desa mana saja nih yang termasuk dalam desa rentan terhadap pangan, dan juga ini ada skala prioritasnya Ibu ya, ada prioritas 1, 2, dan 3. Iya. Untuk desa-desa yang masuk dalam analisa kami yang masuk prioritas 1, 2, dan 3, itu untuk prioritas 1 itu desa Wologai, Kecamatan Ende. Untuk prioritas 2 itu ada 18 desa, Desa Kolikapa, Nuaja, Ranoramba, Kekasewa, Nila, Wolokota,
Pangalande, Liselande, Tou Barat, Neotoda, Kanganara, Nida, Umbu, kemudian Desa Taniwoda, Tiwusora, Nikosapu, Botulaka, dan Desa Waka. Itu prioritas 2. Kemudian prioritas 3, Desa Watumite, Desa Malawaru, Ujuramba, Desa Wologai, Wologai 2, kemudian Kurulimbu Selatan, Likanaka, Niopanda, Pise, Watunggere, Detuara, Lisekuru, Rutujeja. Itu. Jadi prioritas 3-nya ada 12 desa, prioritas 2-nya ada 18 desa, dan prioritas 1-nya ada 1 desa. Oke, ini berdasarkan dengan disesuaikan dengan aspek dan indikator tadi yang sudah disebutkan ya Ibu Matilda ya? Iya, Oke. iya. Nah ini bagaimana pendampingan dari dinas terkait nih Ibu untuk 31 desa yang rentan terhadap pangan ini? Untuk pendampingan, tentunya kami bekerja sama dengan penyuluh di lapangan. Penyuluh di lapangan, karena penyuluh ini kan bukan di bawah naungan kami ya. Penyuluh ini kan di bawah naungan Dinas Pertanian. Jadi kita mesti melakukan kulonuwun dulu kepada Dinas Pertanian untuk kita kerjasama dengan penyuluh. Demikian juga kita kerjasama dengan petugas kesehatan di desa-desa. Seperti itu. Baik, jadi memang kerjasama lintas sektor ini berjalan dengan baik ya Ibu ya, untuk membantu ke 31 desa ini tidak lagi mengalami rentan terhadap pangan Ibu Matilda. Iya, diharapkan seperti itu. Kerjasama lintas sektor tuh sangat dibutuhkan agar apa yang kita hasil dari analisa ini bisa berangsur-angsur dijawab begitu. Oke. Nah, apakah ada target tertentu Ibu yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan misalnya dengan kerjasama lintas sektoral, kemudian pendampingan yang diberikan, ada waktu yang ditetapkan untuk ke 31 desa ini agar lepas nih dari status desa rentan terhadap pangan? Iya, untuk target kami sangat berharap agar yang pertama itu kerjasama lintas sektor ya. Dengan adanya buku peta ini, diharapkan mereka bisa bisa mengetahuinya bahwa dari dinas saya harus berbuat apa kepada desa ini. Dari dinas saya harus berbuat apa kepada desa ini. Seperti itu. Jadi untuk target saya rasa tergantung dari masing-masing dinas. Bagaimana menjawabi peta yang sudah kami hasilkan ini. Oke. Berarti buku peta ini sudah dibagikan atau diedarkan misalnya ke dinas-dinas terkait untuk masalah ini Bu Matilda? Kita sudah launching pada tanggal 29 November kemarin saat hari emas Korpri ya. Hari emas Korpri yang ke-50 kita sudah launching, dan buku itu kami bagikan pada Dinas Kesehatan, Bapeda, dan Dinas Pertanian. Oke, baik. Begitu. Nah, ya. Berbagai cara sudah dilakukan Ibu Matilda. Bagaimana Ibu melihat kesiapan dari masyarakat 31 desa ini sendiri untuk bangkit nih dari desa rentan terhadap pangan? Untuk melihat kesiapan masyarakat, saya rasa masyarakat itu tentunya mereka siap. Kalau dari dinas, badan, instansi, stakeholder bergerak atas desa mereka, begitu. Nah, masyarakat ini kan masih butuh sentuhan, butuh bantuan dari pemerintah.
seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Matilda untuk informasinya pagi hari ini. Kita berharap bersama ya segera teratasi ini dan tidak ada lagi peta-peta untuk desa-desa rentan terhadap pangan di Kabupaten ini, Bu Matilda ya. Iya, itu Oke. harapan kami, iya. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi, salam sehat selalu. Iya, terima kasih.